Coba deh bayangin sebuah perang, di mana musuh sama sekali nggak perlu melintasi perbatasan. Nggak ada satu peluru pun yang ditembakkan, tapi mereka bisa melumpuhkan negara kita dari dalam. Nah, ini bukan fiksi, ini adalah realitas baru yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini, berdasarkan pemikiran keren dari buku Bela Negara dan Ketahanan Nasional di Era Ancaman Transnasional, karya Kolonel Sus Andi M. Darlis. Yuk, kita cari tahu gimana caranya berperang melawan musuh. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Coba deh, lupain dulu sejenak gambaran tank, tentara, atau pertempuran fisik. Kenapa? Karena di abad ke-21 ini, medan perangnya tuh udah pindah. Ancaman terbesar buat kedaulatan kita sekarang bukan lagi invasi militer, tapi serangan sunyi yang beroperasi dari balik layar. Pergeserannya ini drastis banget. Kalau dulu, perang itu ya soal adu senjata, adu kekuatan fisik, semuanya kelihatan jelas. Sekarang, perangnya jauh lebih licik. Kita ini berhadapan dengan yang namanya perang hibrida. Sebuah serangan tak kasat mata yang tujuannya bukan lagi merebut tanah, tapi merebut pikiran kita, merusak fondasi sosial kita dari dalam, lewat ideologi dan dunia siber. Nah, inilah yang disebut ancaman transnasional. Kenapa transnasional? Karena mereka nggak perlu paspor atau visa buat masuk ke negara kita. Mereka melintasi perbatasan kita setiap detik lewat kabel internet dan sinyal satelit. Radikalisme, serangan siber, peredaran narkoba, sampai bombardir informasi dan budaya asing, semuanya menyusup tanpa suara, pelan-pelan menggerogoti tatanan bangsa. Biar makin kebayang ya, yuk kita kenalan sama salah satu monster paling berbahaya di era ini. Namanya cyber narkoterorism. Kedengarannya mungkin kayak istilah di film-film fiksi ilmiah ya, tapi percayalah, ancaman ini super nyata dan dampaknya sangat merusak. Jadi, apa sih sebenarnya cyber narkoterorism itu? Gampangnya gini deh, ini adalah perpaduan maut antara dua dunia. Kejahatan di dunia maya dipakai buat mendanai kekacauan di dunia nyata. Bayangin, untung dari jualan narkotika online dipakai buat biayain aksi-aksi terorisme. Ngeri kan? Cara kerjanya ini serem sekaligus brilian. Pertama, narkotika diedarkan lewat dunia maya yang anonim. Kedua, uang haram hasil penjualannya dicuci secara digital biar susah banget dilacak. Dan ketiga, dana yang kelihatannya udah bersih ini dipakai buat beli senjata dan mendanai aksi teror di dunia kita. Ini siklus penghancuran yang sempurna, yang bersembunyi rapi di balik layar internet. Nah, ini dia poin kuncinya. Musuh kita sekarang bisa berperang melawan kita tanpa perlu mengirim satu pun tentara. Mereka nggak perlu repot-repot nembus pertahanan fisik kita, karena serangannya datang dari dalam, memanfaatkan celah-celah di sistem digital dan sosial kita. Pertanyaannya sekarang jelas banget. Terus gimana caranya kita melawan musuh yang bahkan nggak bisa kita lihat? Nah, jawabannya menuntut kita buat merombak total cara kita berpikir soal bela negara. Pertahanan nasional itu udah bukan lagi cuma urusan tank, pesawat tempur, atau senjata. Disinilah penulis buku ini ngasih pencerahan yang luar biasa. Garda terdepan pertahanan kita itu bukan lagi tentara di perbatasan. Garda terdepan itu ada di dalam kepala kita masing-masing. Kekuatan kita sekarang terletak pada ketangguhan mental, kesadaran, dan kemampuan berpikir kritis dari setiap warga negara. Artinya apa? Bela negara itu bukan lagi soal wajib militer atau angkat senjata nunggu panggilan. Di era ini, bela negara itu soal mindset kita sehari-hari. Sebuah kewaspadaan kritis yang harus terus nyala di dalam diri kita semua, setiap saat. Nah, pertahanan model baru ini ternyata berdiri di atas dua pilar yang super kuat. Atau anggap aja kayak dua perisai kolektif raksasa yang dirancang khusus buat melindungi kita dari serangan-serangan tak kasat mata ini. Perisai yang pertama adalah Pancasila. Dan ini bukan cuma buat dihafal ya. Coba bayangin, Pancasila itu kayak sistem imun ideologi bangsa kita. Dia bekerja sebagai filter alami yang menyaring ideologi asing yang mau memecah belah, sekaligus jadi kompas moral dan lem perekat yang menyatukan kita semua di tengah segala perbedaan. Perisai kedua, konsep Manunggal TNI Rakyat. Ini juga bukan cuma slogan, artinya ada sinergi nyata di mana TNI dan rakyat jadi satu benteng pertahanan. Ini menciptakan sebuah sistem deteksi dini nasional yang masif. Seorang nelayan yang lihat hal aneh di laut, atau seorang programmer yang nemu anomali di dunia siber, mereka semua itu adalah mata dan telinga negara. Kolaborasi ini, menciptakan efek gentar yang luar biasa buat musuh.
Jadi kalau digabungin, dua pilar ini ngasih pesan yang jelas banget. Ketahanan nasional sejati di era digital itu nggak lagi diukur dari berapa banyak tank atau pesawat tempur yang kita punya, tapi diukur dari seberapa kuat solidaritas sosial dan nilai-nilai yang kita pegang bersama sebagai sebuah bangsa. Oke, sampai sini mungkin kamu bertanya-tanya, terus apa hubungannya sama saya? Apa urusannya sama gue? Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Karena di paradigma baru ini, ketahanan nasional itu bukan lagi cuma urusan pemerintah atau militer. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Konsepnya ini dijelaskan dengan keren lewat model pentahelix. Bayangin aja ini kayak kerja keroyokan 5 kekuatan. Pemerintah bikin aturan mainnya, akademisi riset buat ngasih kita pemahaman, dunia bisnis bangun benteng siber yang kokoh, komunitas nyebarin kesadaran sampai ke akar rumput, dan media bantu kita perangi disinformasi. Semuanya punya peran, semuanya penting. Artinya, bela negara itu nggak harus pakai seragam loreng lagi. Seorang dokter yang berinovasi, seorang guru yang ngajarin muridnya berpikir kritis, seniman yang mempromosikan budaya kita, atau pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Itu semua adalah bentuk bela negara. Menjadi yang terbaik di bidangmu dan berkontribusi positif buat masyarakat, itulah wujud patriotisme yang paling relevan hari ini. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan, bukan sebuah pernyataan. Pertanyaan untuk kita semua renungkan. Di tengah era perang ideologi dan serangan siber ini, apa peran kamu? Gimana keahlian unik yang kamu miliki bisa jadi bagian dari benteng pertahanan Indonesia? Karena di medan perang yang baru ini, kita semua adalah garda terdepan. Pertahanan bangsa kini ada di tangan kita.